Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dan gangguan emosi. Mungkin dari kita banyak yang tidak tahu tentang perkembangan emosi dan gangguan emosi. Dan di bab ini perkembangan dan gangguan emosi ada beberapa tahapan. Dan tahapan-tahapan itu dimulai dari balita sampai lanjut usia. Ya, mungkin dari pembahasan ini saya akan membahas satu persatu dari beberapa perkembangan dan gangguan emosi. Yang pertama, bayi dan balita. Pada awal kehidupan, bayi menunjukkan perasaan dasar seperti suka, marah, takut, dan kecewa. Mungkin ekspresi emosi melalui ekspresi wajah, tangisan, dan gerakan tubuh. Makanya bayi di bab yang pertama ini, bayi atau balita ini mungkin banyak yang mengekspresikan menggunakan wajah, tangisan, dan gerakan tubuh. Mengapa? Karena kan di tahapan pertama kali di usia bayi ini, di umur bayi, kan banyak yang maksudnya masih belum bisa berbicara, makanya dia mengekspresikan dengan melalui wajah, tangisan, dan gerakan tubuh. Dan yang seterusnya yaitu nomor 2, anak prasekolah. Dan yang kedua nih, anak-anak mulai mengalami berbagai emosi seperti rasa malu, rasa bersalah, cemburu, dan lain-lain. Makanya anak prasekolah ini biasanya cenderung banyak mulai merasakan rasa-rasa di hatinya, maksudnya rasa-rasa malu, rasa bersalah, dan lain sebagainya itu. Dan yang ketiga yakni anak sekolah. Nah, di sini anak sekolah mulai menginjak pendidikan, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain berkembang lebih lanjut. Makanya anak sekolah itu banyak yang mulai merasakan perasaan orang lain. Contohnya seperti ketika dia sekolah melihat temannya lagi sakit, dia merasa ingin menolong, tapi dia terkadang masih bingung gimana caranya menolong dan lain sebagainya gitu. Makanya anak prasekolah cenderung merasakan perasaan orang lain dan juga belajar mengidentifikasi dan mengungkapkan emosi mereka sendiri. Jadi terkadang anak yang mulai sekolah itu mulai mengidentifikasi atau mulai mengenali dan mengungkapkan emosi mereka sendiri. Melalui apa? Melalui terkadang dia mulai bicara kepada orang tuanya. Bu, contohnya, Bu, saya ingin jajan itu dan lain sebagainya gitu. Dan yang selanjutnya yakni masa remaja. Di masa remaja ini masa-masa di mana orang itu mengalami variasi emosi yang lebih kompleks atau gimana ya, merasakan emosi yang lebih dalam. Yang artinya di sini anak remaja itu mulai bisa merasakan hati-hati yang tidak enak atau senang gitu, mulai merasakan. Dia cenderung mulai bisa merasakan. Dan yang kelima yakni dewasa hingga dewasa tengah. Di sini dewasa hingga dewasa tengah mempunyai kemampuan untuk mengelola emosi meningkatkan dan mampu membuat keputusan yang lebih matang. Makanya orang dewasa hingga dewasa tengah itu seperti contoh
SMA gitu. Makanya dia cenderung mengelola emosi, meningkatkan emosi dan mampu membuat keputusan yang lebih matang. Contohnya dia ingin beli ini dan cenderung dia berusaha gimana caranya untuk dia bisa membeli itu barang itu gitu. Dan yang keenam yakni dewasa lanjut usia. Di sini dewasa lanjut usia, individu sering mengevaluasi hidup. Dia sering mengevaluasi hidup mereka dan menghadapi tantangan seperti kehilangan orang terkasih dan penurunan kesehatan gitu. Makanya orang yang dewasa lanjut itu cenderung gimana ya? Pikirannya itu gimana ya? Dia itu cenderung lebih merasakan orang yang disayangi gitu. Makanya orang disebut orang dewasa lanjut itu orang yang dimana di situ orangnya kalau ada orang dikasih orang terkasih hilang itu dia cenderung lebih sedih gitu dan cenderung orang dewasa lanjut usia itu mulai ada penurunan kesehatan. Makanya ada orang tua-tua itu terkadang ada yang mempunyai sakit ada yang sering kram dan lain sebagainya. Ya mungkin sampai di sini pembahasan mengenai tentang perkembangan dan gangguan emosi. Ya cukup, mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.